semuanya, selamat datang di video kali ini bersama saya Reza Wibowo dan saya Anissa. Anissa doang. Anissa doang namanya? Anissa doang. Anissa doang. Kali ini kita bakalan nge-review sebuah film dokumenter yang ada di Netflix tahun berapa sih? 2020. Tahun 2020, yaitu adalah The Social Dilemma. Film ini apa sih teh? The Social Dilemma merupakan film dokumenter yang menceritakan tentang dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan media sosial di masyarakat. Adapun narasumber yang menjelaskan gambaran fenomena tersebut adalah para mantan pegawai dan eksekutif di perusahaan yang bergerak dalam bidang media sosial tersebut. Antara lain ada Facebook, Twitter, Instagram, Google, YouTube, dan Pinterest. Setiap scene dalam film tersebut berhasil menjelaskan bagaimana media sosial dapat memberikan dampak negatif jika digunakan secara berlebihan. Tuh. Gitu. Jadi The Social Dilemma ini singkatnya adalah sebuah film dokumenter yang menceritakan tentang penggunaan media sosial. Mungkin kalian juga udah tahu bahwa media sosial ini menjadi bagian dari hidup ya. Karena tiap hari, kalau dulu kan alasannya punya kuota, sekarang ada wifi. Di mana-mana udah ada wifi, berarti kalian ngebuka dalam satu hari berapa jam buka media sosial? 24 jam bisa jadi dibuka tiap 24 jam mungkin ya nggak tidur. Ini contohnya. Baru jam 9. Karena media sosial itu udah menjadi bagian dari hidupnya. Ada dampak negatif, ada dampak positif, itu mah karena yin dan yang ya. Di hidup tuh ada baik dan buruk tetap. Jadinya tapi dalam dalam film dokumenter The Social Dilemma ini menampilkan sebuah wawancara. Terus yang di scene awal itu ada wawancara pemilik dan mantan pegawai dan eksekutif. Ada juga siapa ya, early investor dari Facebook. Mark Zuckerberg aja udah kaya, apalagi investornya. Ya, betul. Itu dalam video itu tuh jadinya, Mark Zuckerberg aja kaya, berarti investornya sekaya apa gitu kan. Jadi banyak timbul yang dalam video itu, mungkin juga yang orang yang bilang juga videonya bosenin ya. Iya. Videonya bosenin karena mungkin itu bukan, kalau menurut saya mah film itu kenapa atau video itu ngebosenin karena bukan tujuannya, mungkin belum mengerti ke situ atau belum ingin tahu ke situ. Jadi kalau misalnya videonya viral atau videonya nggak ngebosenin, berarti videonya itu emang bener buat kita gitu. Iya. Intinya mungkin film ini emang bukan hanya untuk orang-orang yang emang mau ngerti tentang itu. Ya. Karena kan judulnya juga dokumenter, jadi bukan perjalanan cerita cinta atau masalah atau apa gitu kan. Tapi di sini tuh kayak lebih ke gimana sih dalamnya media sosial teh gitu. Media sosial dari mulai bagaimana dibuatnya, terus perkembangannya kayak gimana, sampai saat ini mungkin udah beberapa tahun kita mengenal media sosial itu, perkembangannya tiap detik atau tiap tahun itu pasti ada perubahannya. Mulai dari mungkin tadi yang disebutin juga ada Pinterest. Kalau Pinterest Pinterest masih ada ya? Masih ada. Yang nggak ada tuh Pet ya, lupa kan? Nggak kealamin ya? Nggak. Kita beda generasi. Sebagai pengguna media sosial nih, mungkin kita sudah merasakan ya bahwa alat media sosial yang kita gunain itu menjadi dua sisi, baik dan buruk. Itu pun dijelaskan di film tersebut. Karena dari disebutnya wawancara ya. Jadi narasumbernya tuh bilang bahwa ada sampai yang membuka sesuatu yang mungkin nggak tahu, orang lain tuh nggak tahu bahwa tujuan media sosial tuh ke situ. Jadi kayak media sosial do your magic. Jadi apapun bisa dilakuin di media sosial. Sampai ngerasa nggak sih bahwa media sosial yang awalnya cuman buat ajang pamer-pameran, sekarang bisa ngasilin uang sampai
ya mungkin melebihi gaji Pak Pak siapa? Bapak Direktur. Ya. Jadi sebelumnya ya kayak tadi kan media sosial do your magic katanya ya. Selain menghasilkan uang gitu ketika kita ingin mencari seseorang, misalkan nyari anggota keluarga atau nyari cinta pertamanya. Stalking mantan. Jadi nggak akan susah gitu sama media sosial zaman sekarang tuh, tinggal kita upload terus dibantu sama teman-teman yang lain untuk naikin tagar yang kita post dan bisa langsung viral gitu. Terus kayak tindakan-tindakan kita aja bener-bener terekam sama jejak digital ini gitu. Makanya sebisa mungkin kita tuh harus bisa hati-hati dalam penggunaan media sosial, nggak bisa sembarangan gitu. Perilaku kita, ketikan kita, ucapan kita semuanya terekam dengan jelas, mau itu lewat video ataupun lewat tulisan gitu. Terus The Social Dilemma ini juga membahas tentang bagaimana tindakan atau aktivitas user pada sebuah platform online rupanya dilacak, diukur, dipantau, dan direkam oleh perusahaan terkait. Setelah itu, pihak perusahaan seperti menambang modal dari para penggunanya. Modal tersebut nantinya yang bisa digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pendapatan. Pernah ada contoh kasus kenapa sih tiba-tiba ada pesan masuk WhatsApp misalkan ya, nomor yang nggak dikenal nawarin sebuah produk, padahal kita tuh nggak pernah nggak pernah ketemu sama salesnya atau nggak pernah nyebarin nomor kita, tapi mereka bisa tahu karena mungkin perusahaan WhatsApp ini megang data kita, ngendaliin semua aktivitas kita di WhatsApp, makanya dengan cara menjual data kita ke perusahaan itu gitu misalkan, jadi mereka bisa lebih leluasa untuk mempromosikan produk mereka gitu guys. Memang jadi dalam perkembangannya si media sosial ini ya, karena ada kata yang harus digarisbawahi, itu adalah menambang modal dari para penggunanya. Jadi mungkin kita ada sebuah database, karena database itu dari semua apapun kegiatannya pasti ada database. Database itu penting, dan lebih hebatnya lagi media sosial ini bisa merekam database apa yang kita lakukan, mulai dari kita di Google misalnya ngetik apa, nah itu tuh kita ngetik apa bukan hanya kita yang tahu, tapi si orang yang bikinnya yang megang itu tahu gitu. Nah nanti pun mungkin kan banyak yang ada yang namanya pop up iklan tuh sesuai dengan apa yang emang kita pengenin gitu. Suka ada iklan misalnya pengen beli sepatu nih, kita cuma nyari sepatu ini gitu. Nah nanti di kemudian hari itu tuh bakal terus muncul iklannya seperti itu. Termasuk juga di media sosial seperti Instagram, itu iklan-iklannya emang engagementnya itu emang buat ditujukan gitu. Jadinya itu tuh bisa disebut bahwa semakin kita sering buka-buka sosial media, semakin gitu. Makanya ada untung dan ruginya, walaupun sebenarnya media sosial tuh banyak ngebantu kita apalagi di zaman sekarang, cuman ya tetap kita tuh harus bisa hati-hati gitu. Dibodohi gitu. Dibodohi dalam dunia nyata, terus dibodohi lagi di media sosial. Kayak gitu. Mungkin si media sosial itu bikin sandu pasti. Karena itu tujuannya dibuat media sosial itu ya dibikin sandu. Penggunanya itu pasti dibikin sandu dengan fitur-fiturnya. Makanya bikin nyaman aja, mulai dari TikTok yang awalnya dihujat, sekarang jadi bisa ngalahin Instagram. Ya betul. TikTok itu dulu tuh dihujat banget gitu. Mungkin tahu ya siapa dari awal munculnya TikTok terus itu dihujat, tapi dengan adanya perkembangan, dengan adanya si database tersebut bisa membuat TikTok itu semakin tinggi lagi. Nah untuk mungkin tadi dampak negatifnya udah disebutin, positifnya juga udah disebutin, bahwa positifnya ya kita bisa berwirausaha mengembangkan perusahaan kita melalui itu. Dan juga mungkin ada yang terbaru tentang media sosial itu tentang Twitter. Mungkin dari dulu Twitter itu kalau mau verified dia harus viral, karena nggak bisa bayar.
Kalau verified itu biar checklist biru, itu tuh tinggal bayar 125.000 kalau nggak salah per bulan. Jadi uang. Twitter tuh gratis, mau kalian mau viral, mau trending gimana pun gratis, cuma sekarang itu ada berbayarnya, ada iklannya, Instagram udah ada fitur iklannya, kayak gitu lah. Ya, terus media sosial ini juga sangat berpengaruh untuk psikologis kita ya, karena Introvert ya? Karena belum tahu. ya, jadi gimana ya, bahkan di film dokumenter ini juga kan ada beberapa psikologis dan penulis yang datang untuk diwawancara juga. Ada simulasinya juga. Ya, di situ kan ada banyak adegan gitu ya. Yang pertama kan kenapa media sosial ini secara perlahan membunuh psikologis anak-anak zaman sekarang gitu, karena emang kekuatan fitur-fitur dalam aplikasinya tuh kuat banget gitu, sampai kenapa anak usia 3 tahun udah bisa main HP zaman sekarang kan, daripada main sama iya gitu kan. Jadi sebenarnya nggak baik juga itu tuh untuk psikologis kita. Emang kita butuh, tapi kalau kita pakainya berlebihan juga nggak terlalu baik. Ditambah lagi kayak kalau kita udah fokus nih sama HP, biasanya kalau misalkan ada yang ngajak ngobrol atau apa, kita tuh jadi mengacuhkan mereka. Terus disuruh sama orang tua jadi enggak gitu kan, karena ya nanti pengaruh itu teh sebenarnya gitu. Makanya kenapa tadi Areza bilang kayak ada mantra di dalam media sosial itu kan. Ada magicnya, karena itu gitu, ketika kita baru pegang HP aja, terus tiba-tiba disuruh, kita kan udah langsung marah-marah gitu kan, sensi, padahal sebenarnya ngapain gitu harus kayak gitu. Nanti kayak ada film aku informasi ya guys. Ada filmnya di Batang Film. Iya, nanti nonton aja. Ya gitu, jadi mungkin banyak hal yang dampak negatifnya, kita harus tetap ya dalam hidup itu harus seimbang. Iya. Harus seimbang, kita harus tahu mana yang baik dan buruknya, mana yang menjadi, kita harus bisa menimbang, jangan sampai kita yang dikendalikan oleh, walaupun udah sebutnya bahwa nanti tuh influencer juga bakal dikendalikan sama AI. Jadi nggak akan ada influencer manusia, tapi influencernya itu adalah AI. Banyak yang disebut bahwa AI buatan dan sudah ada yang menggunakannya, cuman kita juga nggak usah takut sama itu. Yang penting kita bisa memaksimalkan apa yang kita tahu dan jangan sampai kita terlalu negatif. Ya, betul. Jadi solusinya dari penggunaan media sosial tersebut, kita harus bisa mengenali apa saja yang menjadi sesuatu hal yang berbahaya atau sebaliknya, yaitu menguntungkan untuk diri kita pribadi. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dari menggunakan media sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada juga konsekuensinya sih pastinya gitu ya, setiap hal yang kita lakuin. Jadi kita harus bijaksana. Iya. Menggunakan. Mungkin kayak gitu aja ya. Ya kayak gitu aja. Maksudnya gimana ya? Jadi inti dari film ini sebenarnya nggak ngebosenin. Kalau kita pengen tahu gitu, kita harus ada jiwa pembelajar gitu kan di dalam diri kita. Maksudnya gini, ketika kita nonton atau apa tuh bukan yang dicarinya tuh keseruan kita, tapi ada ilmu yang kita dapat juga. Dan kalau kalian mau nonton film Sosial Dilema ini, kalian akan banyak belajar dan banyak mengetahui apa yang sebenarnya nggak kita ketahui tentang media sosial ini gitu. Jadi nggak terlalu artinya kalau ada apa-apa pasti kalian, kalau yang nonton film di Sosial Dilema ini, kalian pas nanti di beberapa waktu ke depan pasti takut. Ya, itu pembelajaran buat kita semua, mau dari kalangan remaja sampai orang tua juga sebenarnya harus nonton biar mereka tuh bisa tahu bahayanya handphone, media sosial untuk anak-anak gitu. Dan buat orang tua juga. Dan buat orang tua ya. Soalnya sekarang lagi viral banget orang ketiga dari media sosial. Ya, kayak gitu. Udah gitu, jangan berlanjut lagi. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan bosan-bosan, dan walaupun audionya, semoga audionya bisa lebih baik lagi. Tapi ya gitu. Ya. Saya Reja Wibowo. Saya Anissa Nur Mutmainah. Terima kasih. Bye-bye.